Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita lanjutkan kuliah kita di mata kuliah literasi digital dan publikasi ya. Kali ini kita akan fokus untuk berdiskusi untuk membahas ya tentang topik kita pada hari ini yaitu perkembangan teknologi digital dalam praktik kesenian ya. Saudara, kita tahu bahwa teknologi saat ini semakin berkembang pesat yang menyasar berbagai segi kehidupan ya termasuk dalam bidang kesenian ya. Bagaimana posisi teknologi dan kesenian dalam perkembangan kebudayaan, kemudian bagaimana implikasi terhadap perkembangan kesenian itu sendiri. Nah, kita akan diskusikan di sini ya. Baik, terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara untuk memahami posisi seni dalam struktur kebudayaan ya. Nah, berangkat dari sinilah kita dapat memahami secara terstruktur ya dan komprehensif tentang bagaimana kesenian itu berkembang ya karena terdampak oleh sumber daya yang ada ya. Baik, dalam satu sistem kebudayaan ya dalam satu struktur kebudayaan kesenian itu menjadi bagian yang tak terpisahkan ya yang berwujud perilaku dan pola perilaku berkesenian ya. Nah, seiring dengan pemenuhan kebutuhan estetik ya atau kebutuhan integratif, kemudian juga dibarengi dengan perkembangan, dibarengi dengan akses sumber daya, alam fisik, sosial budaya, termasuk perkembangan teknologi di dalamnya serta perubahan-perubahannya. Ini tentunya turut membentuk perubahan perilaku dan pola perilaku di dalam berkesenian ya. Oleh sebab itu, ketika kebudayaan itu senantiasa berubah, seiring dengan perubahan zaman, di situ ditandai dengan perubahan dan perkembangan teknologi, gitu ya. Maka kesenian juga ikut berubah karena menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalamnya, ya. Yang bisa kita identifikasi dari perilaku-perilaku berkeseniannya, ya. Ya dulu kesenian dengan cara A, sekarang kesenian dengan cara B, ya bergantung pada perkembangan yang ada. Jadi perubahan-perubahan yang ada itu senantiasa juga berdampak kepada perubahan kesenian ya. Termasuk juga perubahan era ya yang saat ini kita kenal sebagai era industri 4.0 ya. Nah, bagaimana sifat kesenian itu sendiri di dalam perubahan kebudayaan? Nah, ini unik ya. Kesenian ini unik ya di dalam sistem kebudayaan ya dibanding dengan komponen yang lain. Baik, bila kita mengenal ada 7 komponen kebudayaan, ya ada sistem kepercayaan, gitu ya, ada sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, atau sistem sosial, kemudian ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada sistem teknologi dan sistem mata pencarian atau sebut saja ekonomi. Nah, kesenian ini eh, menjadi bagian yang penting juga di dalam sistem ini, ya. Baik, beberapa komponen antara satu dengan yang lain ini senantiasa memiliki sifat yang agak agak berkebalikan ya, yang cenderung dikotomis. Ya. Yang satu bersifat ajak statis dengan menekankan pada pelestarian, kemudian kelompok yang berikutnya itu berkebalikannya, ya. Senantiasa bersifat berubah, terbuka, serta dinamis. Ya. Yang berada dalam kelompok yang ajik dan cenderung ajik dan statis antara lain adalah sistem kepercayaan ya, atau religi ya. Kemudian bahasa ya, senantiasa ada upaya pemertahanan bahasa ya, mana yang sangat formal ya kan, mana yang menjadi aturan-aturan baku yang tidak boleh berkembang secara sporadis. Kemudian ada sistem kekerabatan ya, sistem tatanan-tatanan sosial dalam suatu masyarakat ini senantiasa tetap ya, statis, senantiasa tetap atau cenderung tetap. Kalaupun ada perubahan sistem-sistem sosial itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Tapi cenderung sistem kekerabatan itu ajib dan statis ya. Nah, kemudian sebaliknya juga ada yang senantiasa berubah, sangat dinamis. Antara lain adalah sistem teknologi. Jadi sistem teknologi bersama juga sistem pengetahuan, juga sistem mata pencarian atau sistem ekonomi. Jadi yang sangat dinamis di antara itu adalah sistem teknologi dan yang sangat statis adalah religi ya. Jadi teknologi ini berkembang sedemikian pesat ya, bergantung dari perkembangan peradaban itu sendiri.
ya. Termasuk pengetahuan itu juga berubah, sengaja berubah. Pengetahuan justru tidak diperkenankan untuk acik dan statis. Ini ya, ada riset-riset terus, ada ada penelitian-penelitian energi terbarukan, ya ada penelitian-penelitian terkini di bidang sosial budaya. Jadi dalam rangka memperbarui ilmu pengetahuan, karena kebenaran senantiasa berubah seiring dengan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan itu ya. Nah, kemudian juga ekonomi. Ya, ekonomi senantiasa berubah secara drastis, ya, senantiasa berubah. Ya. Sudah ingat ketika dulu uang itu secara fisik itu begitu berharga, sekarang sudah beralih menjadi uang-uang di dalam sebuah kartu yang saudara sebut sebagai kartu ATM. Kemudian berganti lagi menjadi era sekarang adalah uang-uang virtual, ya. Ya, yang Anda bisa isi ulang, ya. Anda bisa top up. Ya. Jadi begitu drastisnya perubahan, begitu cepatnya perubahan ya dalam sistem mata pencarian, sistem pengetahuan ya. Ya, mata pencarian yang dulu sistem pertanian merajai ya di Indonesia sekarang menjadi beralih ya, menjadi itu ditinggalkan, menjadi berwirausaha, kemudian dunia-dunia ekonomi kreatif semakin menggeliat. Gitu ya. Itu seiring dengan perkembangan peradaban ya. Kemudian sistem teknologi ini juga tidak kalah pesatnya ya. Justru yang paling pesat secara dinamis dan terbuka adalah sistem teknologi ya di dalam sebuah komponen kebudayaan. Nah, di mana posisi kesenian? Ya, posisi kesenian berada di antara pelestarian itu sendiri dan perubahan-perubahan dinamis di sisi yang lain. Ya, di dalam satu waktu yang sama, seni-seni yang bersifat klasik, yang tradisional itu senantiasa dipertahankan, gitu ya, dalam rangka mempertahankan jati diri satu kelompok masyarakat ya atau bangsa. Sedangkan kesenian di satu waktu yang sama, kesenian yang sangat kontemporer, kemudian yang sangat bebas, gitu kan, yang melintasi batas waktu, batas ruang, batas teknologi, gitu ya, batas antara ini seni atau teknologi itu juga terjadi di sini, ya. Di alih-alih ini seni kontemporer, semua berkembang dengan sangat pesat. Jadi ini posisi kesenian berada di antara itu. Konsekuensi logis dari kondisi atau posisi ini adalah kesenian ini memiliki dua muka ya. Jadi kesenian yang sangat yang mempertahankan nilai-nilai lama dan kesenian yang memperbarui diri untuk menuju ke seni-seni yang baru, yang lebih kontemporer gitu ya. Nah, baik kita masuk ke sini, kita masuk ke seni yang baru ya, seni yang senantiasa berubah. Mengapa? Karena adanya perubahan peradaban, termasuk sumbangan dari revolusi industri ya, dalam era teknologi yang kita sebut 4.0 ya. Baik, kemudian kita fokus ke salah satu hasil ya perkembangan kesenian di era saat ini adalah seni digital ya. Mengapa seni digital? Karena kita berada di era uh, masyarakat digital ya. Ya, seni digital sebagai wajah baru dari bentuk kesenian kita saat ini adalah sebuah karya atau bisa saja sebuah praktik artistik yang menggunakan teknologi digital sebagai bagian penting dari proses kreatif ya, atau presentasi ya. Jadi proses-proses kreatif di dalam berkarya yang meliputi cara-cara berkarya ya, konsep yang diyakini, gagasan-gagasan ini tidak bisa lepas dari teknologi digital. Ya, kemudian menghasilkan produk. Tidak cukup dengan itu, ya di dalam mempresentasikan karya ke depan publik dalam bentuk eksibisi maupun dalam bentuk pagelaran, pementasan, itu juga tidak bisa lepas dari teknologi. Ya. Nah ini menariknya. Nah sehingga kalau kita buat sebuah irisan, gitu ya, jadi teknologi atau seni digital itu adalah pertautan antara kesenian, ya substansi kesenian, esensi kesenian atau konten kesenian dengan teknologi digital, gitu ya. Nah sehingga perpaduan atau irisan di antara itu menghasilkan kita bisa petakan dalam tiga pemetaan atau tiga ruang. Yang pertama adalah melahirkan konsep digital art, gitu ya. Kemudian menghasilkan perkembangan media baru di dalam kesenian atau kita sebut saja ini digital media. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan cara-cara penyajian seni dalam masyarakat digital.
Ya, jadi ada tiga wilayah atau tiga ruang ya, sebagai implikasi dari pertautan antara kesenian dan teknologi digital. Apa itu? Konsep digital art, kemudian media baru, dan penyajian seni dalam masyarakat digital. Jadi ada tiga itu ya. Nah, kita kupas satu persatu, saudara, tentang konsep digital art. Ya, dewasa ini, gitu ya, keyakinan-keyakinan yang mendasari dalam penciptaan seni itu harus secara konvensional, gitu ya, harus dilakukan secara langsung, bertatap muka, ya, antara satu seniman dengan seniman yang lain, ya kan, bersentuhan langsung antara cat dengan si pelukis, itu sudah tidak lagi demikian keyakinannya. Ya, jadi bantuan teknologi yang dulu sempat menjadi pro dan kontra, saat ini mulai diamini. Sudah mulai ada paradigma baru bahwa berkesenian itu tidak harus konvensional. Berkesenian juga sah ketika menggunakan teknologi sebagai sarananya, ya. Nah, ini menjadi wajah baru kesenian, jadi dunia baru lagi kesenian. Nah, dengan demikian maka konsep estetika itu juga semakin bergeser, semakin berubah menjadi estetika yang baru, ya. Nah, tidak kita bisa pungkiri bahwa di beberapa periode yang akan datang, seni rupa atau kesenian cabang yang lain dalam versi-versi digital, ya, ini sangat mengukuhkan, ya, konsep digital art masa depan. Ya, dari seni rupa yang versi digital dengan akses teknologi, akses internet, komputer sebagai piranti utamanya, itu semakin mendapat tempat di hati publik, ya, baik di hati seniman maupun di hati apresiator atau pengamat, gitu ya. Ini jadi banyak kita simak, ya, seniman-seniman yang mulai merambah ke versi-versi digital, ya, terutama seniman-seniman muda, seniman-seniman baru yang dalam tanda kutip itu dianggap lebih kreatif karena mampu menghadirkan kebaruan di dalam karyanya, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kedua adalah konsep digital art ini memayungi, ya, memayungi aktivitas-aktivitas berkarya di era digital, ya, memayungi atau mengesahkan aktivitas berkarya kreatif di era digital. Nah, dengan cara apa kemudian mereka berkreasi? Yaitu melalui media baru, atau kita sebut saja secara spesifik digital media. Nah, berbagai teknik-teknik yang mendukung penciptaan seni digital, antara lain ada teknik-teknik digital, ya, yang mulai merambah ke berbagai lini bidang seni, ya, termasuk seni rupa yang paling banyak, ya, musik juga, ya. Kemudian ada teknologi virtual reality, augmented reality atau mixed reality, yaitu. Nah, itu juga menjadi wajah baru di dalam media berkesenian, ya. Nah, kemudian di dalam bidang musik kita kenal dengan hadirnya musik-musik digital. Ya, itu semua didukung oleh berbagai software, ya, software yang mendukung di dalam penciptaan kreatif itu. Jadi kalau seni konvensional itu katakanlah melukis, ya, menggambar itu dengan pensil, dengan pena, spidol, kuas. Sekarang, ya, semua itu dialihkan ke versi digital, ya. Kuas itu cukup pakai pilihan-pilihan tools yang ada di dalam software tertentu di komputer, ya, software olah bitmap maupun olah vektor, ya. Ada Photoshop, ada Adobe Illustrator, Corel Draw dan kawan-kawan, gitu ya. Jadi tools itu sudah terakomodasi di dalam software itu. Tidak hanya dengan mouse atau dengan pen, tablet, ya, semua bisa dilakukan. Ya, jadi berbagai software pendukung ini mengiringi media baru di dalam penciptaan seni di digital, ya. Kemudian wilayah yang ketiga atau ruang yang ketiga adalah penyajian seni dalam masyarakat, ya. Nah, penyajian seni dalam masyarakat ini berkaitan dengan interaksi antara seniman dengan publik, ya, atau komunikasi karya seni terhadap kepada publik, ya, atau mengkomunikasikan karya kepada publik, ya. Nah, ketika masyarakat mulai beralih dari masyarakat nyata menuju ke masyarakat digital, maka
Dengan demikian maka membuka ruang bagi penyajian karya seni secara digital juga, gitu ya. Nah, sehingga saudara simak akhir-akhir ini ada event online exhibition, ya, kemudian ada virtual exhibition, ada konser-konser virtual, jadi ada beberapa para musisi-musisi yang berkolaborasi secara virtual, kemudian disatukan jadi sebuah karya-karya musikal yang luar biasa, ya. Ya, atau pameran-pameran online, pameran virtual lewat lewat aplikasi-aplikasi tertentu, ya. Jadi di website, galeri-galeri online ini semakin berkembang pesat. Jadi ini mengesahkan bahwa penyajian seni ke dalam masyarakat itu trennya itu sudah mulai bergeser, sudah mulai berubah, ya, atau bergeser, ya, dari komunikasi kepada masyarakat secara nyata menuju ke masyarakat digital. Dengan demikian sarana untuk ruang pameran ini juga ruang pameran online atau ruang pameran virtual, gitu ya. Dan ke depan perkembangan ini saya pikir akan terus berlanjut, ya. Apalagi ada sisi kelebihan di dalam pameran ini, jadi memungkinkan untuk pameran internasional, ya, atau konser internasional. Jadi kita lintas waktu, lintas ruang, ya, lintas bahasa, kita berkolaborasi, ya. Itu penyajian seni dalam masyarakat digital. Jadi sangat terbuka ruang sekarang ini. Jadi inilah saudara wajah baru kesenian kita di era digital. Jadi bagaimana literasi digital yang baik, ya, di dalam bidang kesenian ini dapat juga mendukung dan memperkaya serta meningkatkan prestasi kesenian atau cabang-cabang kesenian yang lain di Indonesia, ya, tentunya. Nah, itu saudara, ya. Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan diskusi, ya, diskusi yang berkaitan dengan bagaimana secara real perkembangan seni digital yang menyasar atau yang terjadi di dalam bidang atau cabang kesenirupan, kemudian bidang musik, bidang pertunjukan, bidang dance, ya, akan kita kupas dan kita diskusikan secara real, ya, dengan menyajikan contoh-contoh nyata atas perkembangan tersebut, ya. Kita akan berdiskusi dan mengembangkan pemahaman kita atau mengayakan pemahaman kita terhadap materi ini melalui Elena, ya, atau e-learning honest. Terima kasih, selamat berdiskusi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.